Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Rizky, NIM 1808-6190, mata kuliah seminar, jadwal, hari Senin 08.50 sampai 10.30. Dosen pembantu, yang pertama itu Bapak Dr. Syahril Baktiar, MPD, yang kedua Bapak Rizky Syaputra, SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai penelitian atau research. Baik, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan data menggunakan metode dan teknik tertentu. Penelitian tersebut menyirat bahwa penelitian adalah langkah sistematis dalam upaya memecahkan masalah. Apa yang dimaksud dengan penelitian? Pemeriksaan singkat terhadap metode penelitian yang berbeda. Buku teks akan segera menunjukkan beragam definisi penelitian yang berbeda. Masing-masing definisi dengan caranya sendiri. Dengan melakukan proses penelitian sendiri, secara nyata, kita akan mengembangkan lebih banyak pemahaman tentang penelitian apa sebenarnya daripada membacakan dan memperdebatkan validitas sebagai definisi buku teks. Yang misalnya itu karakteristik penelitian. Lady 1985 dan Waliman 2001 mencatat sejumlah karakteristik penelitian termasuk yang berikut ini. Yang pertama itu penelitian dihasilkan oleh pernyataan penelitian tertentu, hipotesis atau masalah. Yang kedua, penelitian mengikuti rencana atau prosedur tertentu, proses penelitian. Yang ketiga, penelitian bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dengan menafsirkan fakta dan mencapai kesimpulan berdasarkan fakta tersebut. Yang keempat itu, penelitian membutuhkan argumen beralasan untuk mendukung kesimpulan. Yang kelima, penelitian bersifat reaktif. Penelitian adalah penyelidikan sistematis untuk menjawab sebuah pertanyaan banyak orang. Mengaitkan penelitian hanya dengan metode pengumpulan data seperti wawancara dan survei kuesioner. Pengumpulan data hanyalah satu bagian dari proses yang lebih luas, namun tahapan lainnya sama pentingnya. 5 tahap penting dapat diidentifikasikan sebagai berikut ini. Yang pertama, tahapan sebelum pengumpulan data, di mana peneliti memutuskan berdasarkan pernyataan penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka teoritis yang mendasari penelitian. Yang kedua itu, tahap perancangan cara mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan atau desain penelitian. Yang ketiga, tahap pengumpulan data aktual, di mana data dikumpulkan dengan satu atau lebih metode penelitian. Yang keempat yaitu analisis data, mengacu pada kerangka teori yang dianut untuk menjawab pertanyaan. Yang kelima, pelaporan penelitian untuk mengkomunikasikan temuan ini pada orang lain. Ini semua adalah bagian dari apa yang bisa disebut proses penelitian. Proses penelitian mengacu pada berbagai bagian dari keseluruhan proses yang memandu proyek penelitian. Mengapa penelitian diperlukan? Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sebagian besar pengetahuan kita peroleh dari penelitian yang dilakukan oleh orang lain, bahkan dari tulisan-tulisan. Dengan melakukan penelitian, dan dengan melakukan penyelidikan sistematis terhadap area tertentu, tentu akan meningkatkan pengetahuan seseorang. Hasey 1997 merangkum berbagai tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui beberapa situasi atau masalah yang ada. Yang kedua, untuk memberikan solusi terhadap suatu masyarakat.
Yang ketiga, untuk mengeksplorasi dan menganalisis lebih banyak masalah umum. Yang keempat, untuk menjelaskan sebuah fenomena baru. Yang kelima, untuk menghasilkan pengetahuan baru. Yang keenam, kombinasi dari dua atau lebih hal di atas. Menurut Chris Grattan dan Ian Jones 2004 dalam bukunya Research Method for Sport Studies, tujuan penelitian yang lebih jauh dan sama validnya adalah memungkinkan seorang peneliti terlibat dengan beberapa aspek olahraga yang menarik minatnya, sehingga seorang peneliti dapat menambah pengetahuan yang ada sebagai pencapaian pribadi. Beberapa cara untuk mengklasifikasikan penelitian bergantung pada tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan dan bagaimana data tersebut dianalisis. Ada 4 jenis penelitian yang umum yang disebut sebagai 1. Penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi terjadi di mana hanya sedikit atau tidak ada pengetahuan sebelumnya tentang suatu fenomena. Dengan demikian, diperlukan eksplorasi awal sebelum penelitian lebih spesifik dapat dilakukan. Jenis penelitian ini mencari petunjuk tentang fenomena tersebut, mencoba untuk mendapatkan beberapa keakraban dengan konsep yang sesuai dan mencari pola atau gagasan yang muncul dari data tanpa gagasan atau penjelasan yang terbentuk sebelumnya. Yang kedua, yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan fenomena tertentu yang berfokus pada masalah apa yang sedang terjadi dan bukan mengapa hal itu terjadi. Dengan demikian, penelitian untuk mengetahui beberapa banyak orang yang menghadiri Olimpiade musim dingin 2002 dan apakah lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang hadir akan menjadi contoh penelitian deskriptif. Tidak ada usaha untuk menjelaskan hasil yang didapat. Yang ketiga yaitu penelitian penjelasan. Jenis penelitian ini terlibat dalam menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dan menilai hubungan kausal antar variabel. Dengan demikian, seorang penelitian tertarik pada mengapa lebih banyak laki-laki yang menghadiri Olimpiade musim dingin 2002 dengan melakukan penelitian eksplanatori. Yang keempat yaitu penelitian prediktif. Penelitian prediktif meramalkan fenomena masa depan berdasarkan interpretasi yang disarankan oleh penelitian eksplanatori. Selanjutnya itu penelitian murni dan terapan. Penelitian murni dilakukan untuk mengeksplorasi konsep atau isi tertentu. Tanpa memperhatikan masalah tertentu dan dapat dilakukan untuk sekedar mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keseluruhan konsep. Penelitian ini mungkin memiliki nilai praktis masa depan dalam penerapannya oleh orang lain, karena tidak ditulis dengan cara yang mengasingkan diri lain. Karena tidak ditulis dengan cara mengasingkan dari lain. Karena tidak ditulis dengan cara. Maaf, saya ulangi. Penelitian ini mungkin memiliki nilai praktis masa depan dalam penerapannya oleh orang lain, karena tidak ditulis dengan cara yang mengasingkan dari mereka yang mungkin menganggap hasilnya bermanfaat. Ingham dan Donnelly, 1992. A. Penelitian utama dan sekunder penelitian primer. Penelitian utama dan sekunder. Penelitian primer umumnya mengacu pada penelitian yang telah melibatkan pengumpulan data asli yang spesifik untuk proyek penelitian tertentu. Sedangkan penelitian sekunder mengacu pada penelitian di mana tidak ada data asli yang dikumpulkan. Namun, proyek penelitian menggunakan sumber data atau sekunder yang ada, misalnya data sensus. B. Penelitian teoritis dan empiris. Penelitian teoritis umumnya menggunakan temuan dari karya yang ada untuk mengembangkan gagasan baru melalui analisis teori dan penjelasan yang ada.
Sedangkan penelitian empiris, di sisi lain, mendukung pengembangan gagasan baru melalui pengumpulan data. Cara empiris berdasarkan pengamatan atau pengumpulan daripada penalaran teoritis. Beberapa kesimpulan tentang penelitian. Yang pertama yaitu, penelitian bukan sekedar mengumpulkan informasi yang ada. Membaca artikel tentang dampak ekonomi dari olahraga besar dan membuat sesuatu bukanlah penelitian. Tidak mengumpulkan informasi yang ada untuk menulis esai atau makalah tentang dampak ekonomi Olimpiade musim panas. Yang kedua itu, tidak ada penelitian hanya mengumpulkan. Yang kedua, tidak ada penelitian hanya pengumpulan budaya baru. Seorang peneliti mungkin tertarik dengan alasan mengapa individu mengambil teknik kompetitif. Yang ketiga, peneliti tidak bertujuan untuk membuktikan pendapat berdasarkan pengalaman pribadi. Misalnya, seorang peneliti mungkin tidak menghadiri acara olahraga besar karena harga tiket dan memutuskan untuk membuktikan bahwa harga tiket adalah alat pencegah yang paling penting untuk hadir. Yang keempat, penelitian belum tentu produksi sesuatu yang benar-benar asli. Penelitian dapat melibatkan pengujian teori yang ada pada situasi baru, yang masih akan menghasilkan temuan asli. Seperti yang Fell 1997 mencatat, ada beberapa cara berbeda untuk membuat penelitian asli, seperti menguji teori yang ada di wilayah geografis yang berbeda, atau mereplikasi studi yang ada dengan menggunakan metodologi yang berbeda. Ini itu penelitian khusus empiris. Seorang peneliti bersaing dalam acara olahraga besar. Bagaimana seorang peneliti akan mendekati kesempatan ini? Yang pertama, yaitu tidak perlu khawatir dan berharap semuanya berjalan dengan baik pada hari itu dan berharap agar taktik apapun yang ditemukan akan berhasil. Yang kedua, yaitu mungkin ini adalah melalui pendekatan logis atau sistematis yang dirancang untuk memaksimalkan peluang keberhasilan Anda, atau dengan kata lain, melalui penelitian. Penelitian menyeratkan cara pemecahkan masalah yang cermat dan sistematis. Thomas dan Nelson 2001. Ini adalah sumber kehidupan dari setiap disiplin akademis dan merupakan dasar-dasar pengetahuan kita tentang olahraga. Penelitian di bidang olahraga. Di bidang olahraga yang terlepas dari signifikan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang besar, telah muncul relatif baru-baru ini. Sebagai bidang minat akademis, penelitian sangat penting. Kebanyakan individu disosialisasikan ke dalam olahraga melalui orang tua, sekolah, rekan kerja, dan media sosial. Kita tahu bahwa olahraga melakukan sejumlah fungsi sosial. Misalnya, sosio-emosional, politis, atau integratif. Namun, penelitian adalah sebuah hal yang penting untuk dilaksanakan. Sebenarnya itu jurnal olahraga. Sebagian besar artikel jurnal akademik telah mengalami beberapa bentuk proses perwasitan, di mana kualitas dan ketelitian masing-masing artikel dinilai oleh sejumlah pengulas, yang masing-masing akan menjadi ahli di bidangnya. Beberapa jurnal terkait olahraga meliputi sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu Sociology of Sport Journal. Yang kedua, Journal of Sport Management. Yang ketiga, Journal of Sport Behavior. Yang keempat, Journal of Sport and Socialism. Yang kelima, International Review for the Sociology of Sport. Yang keenam, European Journal of Sport Management. Yang ketujuh, European Sport Management.
Quarterly. Yang ke-8 itu Culture, Sport, and Society. Jurnal-jurnal ini semuanya diterbitkan dalam bentuk kertas. Namun semua orang juga dapat mengaksesnya, dan banyak jurnal lainnya secara elektronik melalui perpustakaan-perpustakaan. Jurnal akan mengindeks konten mereka di mana sejumlah database yang kita bisa diakses oleh perpustakaan. Dengan demikian, kita dapat mencari jurnal, kata kunci spesifik yang terkait dengan proyek penelitian tertentu. Baiklah, sekian hasil presentasi saya dari materi penelitian, research. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Indi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.